Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NIM 10541109119. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang isu-isu keamanan di Asia Tenggara. Yang pertama, satu, isu keamanan di Semenanjung Korea dan upaya damai parlemen. Masalah keamanan kawasan yang belum terlihat solusi perdamaian menjadi keperhatian masyarakat internasional, mengingat implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Semenanjung Korea merupakan salah satu kawasan yang hingga kini masih menghadapi persoalan keamanan sebagai akibat dari belum dicapainya kesepakatan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kekhawatiran internasional, khususnya negara-negara di kawasannya. Berbagai upaya damai telah dilakukan untuk meredam ketegangan yang mencapai solusi damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea. Namun, upaya damai tersebut belum membuah hasil karena ketidakpercayaan masih kuat menghadapi para pihak yang saling berlawanan. Korea Utara versus Korea Selatan dan Korea Utara versus Amerika Serikat. Parlemen sebagai aktor hubungan internasional dalam kerangka diplomasi berjenjang dapat menjadi bagian dari upaya pencarian solusi damai atas masalah keamanan kawasan, termasuk masalah keamanan di Semenanjung Korea yang belakangan ini kembali memanas dan menyita perhatian internasional. Damai parlemen juga sebagai bagian dari dipilihnya diplomasi sebagai jalan utama dalam mengatasi masalah keamanan di Semenanjung Korea. APPF sebagai aktor hubungan internasional dan yang selama ini menaruh perhatian pada masalah keamanan di Semenanjung Korea harus meningkatkan aktivitas diplomasi dalam kerangka upaya damai di kawasan tersebut. Aktivitas diplomasi APPF tidak cukup dilakukan untuk pada saat pelaksanaan sidang tahun APPF melalui jejaring yang dimilikinya di tingkat bilateral dan multilateral. Upaya damai parlemen tersebut adalah sejalan dengan tuntutan dan tantangan diplomasi yang semakin kompleks dalam hubungan internasional, di mana dalam menghadapinya tidak cukup bergantung kepada diplomat pemerintah. Ini artinya dalam tatanan dunia yang semakin global, diplomasi parlemen telah menjadi salah satu faktor penting yang memberikan alternatif dalam diplomatik terorisme dan beban ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara pasca runtuhnya WTC Amerika Serikat. Terorisme secara de facto aktivitasnya telah membuktikan kerugian banyak pihak. Di pihak lain, kebijakan AS perang terhadap terorisme berimplikasi terhadap semakin beratnya beban ancaman keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana kondisi real negara-negara kawasan Asia Tenggara telah lama berhadapan masalah-masalah yang berkaitan dengan ancaman tradisional maupun non-tradisional. Belum ada ancaman terorisme. Suasana demikian sebagai negara-negara kawasan Asia Tenggara menimbulkan situasi yang serba dilematis antara kemiskinan, pengangguran yang dapat mengancam survival sebagai negara di satu pihak, sedangkan di pihak lain ada kewajiban untuk memberantas terorisme. Jika hubungan dengan stigma yang berkembang bahwa terorisme dikatakan dengan Islam membuat ketergantungan baru antara pemerintah dengan rakyat di negara-negara mayoritas Muslim. Dan Presiden Bush menetapkan posisi negara-negara pasca kolonial dihadapkan pada dua pilihan yang serba sulit, karena walaupun bagaimana secara psikologis negara-negara tersebut enggan untuk dipersepsikan bahwa orbit AS, namun di sisi lain mereka juga tidak ingin bekerja sama dengan teroris. Kemudian, kondisi ini merupakan salah satu variabel yang ikut berkontribusi negatif dalam rangka memberantas terorisme di negara-negara kawasan
harapan baru ditunjukkan kepada ASEAN sebagai wadah negara-negara kawasan Asia Tenggara agar mampu mengimplementasikan sebuah security community maupun economic community. Suatu organisasi regional pada masa awal terbentuknya telah menyepakati adanya kerjasama antara negara-negara anggotanya. Tetapi pada faktanya kerjasama keamanan tidak dapat dibentuk secara optimal dikarenakan masih adanya rasa bermusuhan dan keinginan menyerang satu sama lain, dan juga prinsip non-interference yang mengakibatkan lambatnya penanganan konflik keamanan. ASEAN berkeinginan menjadi pendorong utama di kawasan Asia Tenggara, di mana menjadi peran penetral terhadap segala dinamika berbagai faktor kehidupan. Sebagai sebuah komunitas diplomatik, ASEAN harus menunjukkan keandalannya dalam mencegah sebuah permasalahan di regional ASEAN Tenggara khususnya dan di kawasan Asia Pasifik lebih luasnya. Maka ASEAN harus selalu peka terhadap gejala-gejala sosial yang muncul sebagai interaksi global antara negara di kawasan tersebut. Perdamaian dan stabilitas keamanan merupakan sebuah agenda penting dalam perkembangan ASEAN yang juga harus dicermati dengan lebih seksama. Apabila dalam hal tersebut ASEAN sukses dalam menangani kedua hal tersebut, maka akan meningkatkan posisi tawaran di area internasional dan membawa masa depan yang cerah bagi semua organisasi di kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya tidak diperhitungkan peran dalam pencegahan pergaulan internasional.